dia. Apakah memang disunnahkan? Jika memang disunnahkan, bagaimana niatnya? Terima kasih Bu ya. Salat qabliyah ada sunnah. Qabliyah ada sunnah dikukuhkan nama salat sunnah rawatib, ada qabliyah. Ada qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib. Ada qabliyah maghrib ya. Qabliyah isya, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar enggak ada. Yang enggak ada adalah ba'diyah asyar sama ba'diyah subuh. Selebihnya ada. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur ada. Qabliyah asar ada. Qabliyah maghrib juga ada. Ba'diyah maghrib ada. Qabliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qabliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qabliyah subuh ada. Dan ba'diyah subuh tidak ada. Akan tapi di antara itu semua yang paling dikukuhkan adalah ada berapa? Dalam hadis Nabi, man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata rakaah, barang siapa yang melakukan sholat sehari semalam itu selain sholat fardu 12 rakaat, 12 berarti baru kebanyakan. Thintai kan 12 rakaat, 12. Nah, bunyalahu baitun fil jannati, akan dibangunkan rumah di surga nanti. Apa itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat. Tentu caranya adalah 2-2. Arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'dahu, raka'ataini ba'dahu. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dikukuhkan. Adapun setiap salat ada rinciannya. Dan secara umum setiap salat itu ada qobliyahnya. Jadi termasuk qobliyah Jumat ada, qobliyah maghrib juga ada, qobliyah isya juga ada. Dalam hadis sahih, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. 2 kali Nabi menyebutkan liman sya'a. Setiap adzan, antara 2 adzan ada solatnya. Bagi orang yang mau, namanya sunnah. Solat baina kulli adzanaini, setiap ada 2 adzan. Adzanain itu adzan dan qomat itu adzanaini. Habis adzan, maksudnya sudah masuk waktu solat, sebelum qomat, sebelum melakukan solat fardu, ada namanya solat sunnah. Secara umum itu hadisnya. Jadi maghrib juga ada, isya juga ada qobliyahnya, Jumat juga ada qobliyahnya. Baik, ada niatnya adalah saya niat. Kalau selama ini, kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat qobliyah duhur gitu saja. Saya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat sebelum duhur 2 rakaat, ya Allah. Saya niat sebelum duhur 2 rakaat lagi, ya Allah, selesai. Sudah paham, bahasa Indonesia juga bisa. Kalau mungkin selama ini diajarkan, usolli sunnata duhri raka'ataini, boleh. Usolli sunnata, atau usolli qobliyata duhri. Usolli sunnata duhri. Sudahlah, pakai bahasa Arab susah. Aku sholat sebelum duhur, ya Allah, 2 rakaat. Sudah beres. Allah Maha tahu. Aku sholat setelah duhur, ya Allah. Dan jika rawatib ini tertinggal, Anda boleh mengkodoknya. Misalnya Anda habis duhur belum sempat melakukan ba'diyah duhur. Karena lupa atau karena sibuk. Ingat-ingat setelah asar. Lakukan setelah asar. Dan Nabi pun pernah melakukan yang serupa. Jadi bisa dikodok. Nabi pernah melakukan yang serupa. Jadi Nabi pernah sibuk menemui tamu sehingga Nabi tidak melakukan sholat ba'diyah duhur. 2 rakaat duhur. Kemudian ingatnya Nabi adalah setelah asar. Maka Nabi melakukan itu setelah asar. Nah ini, jadi rawatib itu bisa dikodok. Karena begitu pentingnya, begitu besar pahalanya. Dan tidak ada sholat sunnah yang pahalanya setelah fardu. Tidak ada sholat sunnah yang pahalanya melebihi daripada sholat qobliyah ba'diyah. Jadi tingkat pertama adalah fardu, setelah itu qobliyah ba'diyah. Yang Masya Allah sholat tasbih itu luar biasa pahalanya. Sholat tasbih pahalanya banyak disebutkan dalam hadis, maka itu pun tidak bisa mengalahkan sholat qobliyah subuh. Tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Termasuk taraweh di bulan Ramadan, tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya di bulan Ramadan. Kadang-kadang ada orang melakukan sholat tarawih tapi tidak ba'diyahan. Sholat tasbih enggak pakai ba'diyahan. Nah, ini kan problem. Maka kurang sadar tentang kemuliaan. Baik, inilah tentang sholat qobliyah. Ada niatnya, aku niat qobliyah duhur gitu saja. Aku niat sebelum duhur dan aku niat setelah asar gitu. Setelah asar enggak ada. Setelah duhur
atau sebelum asar, biasa dengan bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa Arab, usolli sunnatat duhri atau qabliyatat duhri lillahi ta'ala. Usolli sunnata qabliyatid duhri atau usolli sunnatat duhri, aku sholat sunnah duhur. Kalau Anda lakukan sebelum duhur, namanya qabliyat duhur. Kalau repot pakai bahasa Indonesia, aku niat sebelum duhur dan rakaat ya Allah. Allahu Akbar, Allah sudah maha tahu. Wallahu a'lam bissawab.